Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ivansyah dengan NIM terakhir 080 dari angkatan 2020. Nah, saya sekarang ini akan mempresentasikan dari hasil sosialisasi saya terkait bagaimana tupoksi terkait daripada BANI, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia, lalu bagaimana prosedur beracara di dalamnya dan tugas pokok serta fungsinya atau tupoksi dalam hal penjalanan beracara di BANI. Yang satu terkait BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau disingkat BANI adalah lembaga arbitrase di Indonesia yang didirikan pada tahun 1977. BANI menyediakan layanan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui proses arbitrase dan mediasi. Lembaga ini memiliki yurisdiksi untuk menangani sengketa yang terkait dengan berbagai bidang hukum, termasuk perdagangan, perbankan, konstruksi, investasi, dan lain-lain. Nah, yang disepakati oleh para pihak untuk diselesaikan melalui jalur arbitrase. Lalu, bagaimana prosedur beracara di dalam BANI tersebut? Nah, prosedur beracara di BANI diatur dalam peraturan dan prosedur arbitrase BANI. Berikut adalah gambaran umum yang akan saya jelaskan mengenai tahapan prosedur beracara di BANI, yaitu pengajuan permohonan arbitrase. Nah, proses arbitrase di BANI dimulai dengan pengajuan permohonan arbitrase oleh pihak yang merasa dirugikan atau kita sebut dalam acaranya adalah sebagai penggugat kepada sekretariat BANI. Permohonan ini harus disertai dengan dokumen-dokumen yang relevan dan bukti adanya perjanjian arbitrase antara para pihak. Nah, permohonan harus mencakup informasi mengenai para pihak, penjelasan singkat mengenai pokok sengketa, jumlah yang dituntut, serta permohonan lainnya terkait dengan arbitrase. Lalu pendaftaran dan penerimaan dalam pengajuan kasus di dalam BANI tersebut. Nah, setelah menerima permohonan arbitrase, sekretariat BANI akan memeriksa kelengkapan dokumen dan kesesuaian dengan ketentuan BANI. Jika permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai, sekretariat BANI akan mendaftarkan perkara dan mengirimkan pemberitahuan kepada pihak lawan atau termohon. Atau untuk pengajuan jawaban atas permohonan arbitrase, penujuan arbiter, para pihak dapat memilih arbiter yang disepakati secara bersama-sama. Nah, jika tidak ada kesepakatan, BANI akan menunjuk arbiter sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BANI menyediakan daftar arbiter yang terdiri dari para profesional yang kompeten di bidang hukum dan bidang-bidang lainnya yang relevan. Sidang pendahuluan diadakan untuk menentukan hal-hal administratif dan teknis yang berkaitan dengan proses arbitrase. Nah, termasuk jadwal sidang, tata tertib persidangan, dan prosedur pemeriksaan bukti. Pada tahap ini, para pihak juga dapat mengajukan permintaan pendahuluan terkait dengan arbitrase, seperti permintaan pemeliharaan status quo, lalu permintaan keamanan, pembayaran, dan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Proses pemeriksaan dan pembuktian. Nah, dalam tahapan tersebut, sidang pemeriksaan dilakukan untuk mendengarkan keterangan saksi, memeriksa bukti tertulis, dan mendengar argumen dari para pihak. Sidang dilakukan secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan selama proses arbitrase. Pengambilan keputusan atau putusan arbitrase setelah semua bukti dan argumen dipertimbangkan, arbiter akan mengeluarkan putusan akhir berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku. Nah, putusan ini bersifat final and binding dan mengikat para pihak serta tidak dapat diajukan banding ke pengadilan kecuali dalam hal-hal yang diatur oleh undang-undang, misalnya adanya kecurangan atau ketidakpatuhan terhadap prosedur arbitrase. Pelaksanaan putusan
eksekusi. Di dalam pelaksanaan eksekusi selanjutnya, putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh Bani memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan dan dapat dieksekusi secara langsung setelah didaftarkan di pengadilan negeri setempat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Lalu tahapan yang ketiga yaitu akan menjelaskan terkait tugas pokok dan fungsi atau tupoksi di dalam Bani tersebut. Nah, yang pertama penyelesaian sengketa, menyediakan layanan arbitrase dan mediasi untuk menyelesaikan sengketa perdata, komersial, dan bisnis yang disepakati oleh para pihak untuk diselesaikan di luar pengadilan. Nah, pelatihan dan pendidikan arbitrase yang kedua, mengadakan pelatihan dan pendidikan bagi arbiter, pengacara, dan masyarakat umum untuk keterampilan dalam bidang arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif. Penyusunan dan penerapan prosedur arbitrase yang ketiga, menyusun, mengembangkan, dan menerapkan prosedur arbitrase yang sesuai dengan standar internasional dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Lalu yang keempat, publikasi dan penelitian, melakukan penelitian dan publikasi mengenai perkembangan hukum arbitrase dan penyelesaian sengketa di Indonesia, serta menginformasikan perkembangan praktik arbitrase kepada publik. Peningkatan kerjasama internasional yang kelima, membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga arbitrase internasional untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperluas jaringan kerjasama internasional di bidang arbitrase. Nah, beranjak dari penjelasan yang saya uraikan tadi, mulai dari prosedur beracara dan apa saja tupoksi di dalam Bani, lalu akan menarik sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan dari penjelasan tersebut, Bani berperan penting dalam menyediakan mekanisme alternatif untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan prosedur yang efisien dan transparan serta tugas pokok dan fungsi yang mendukung perkembangan arbitrase di Indonesia. Bani bertujuan untuk memberikan solusi yang adil dan cepat bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa komersial. Nah, mungkin sekian penjelasan atau urian singkat daripada sosialisasi bagaimana cara beracara di dalam Bani dan apa saja tupoksi yang dilakukan oleh Bani. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau salah laku, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.